warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Oke, pada kesempatan kali ini saya tentunya dan juga teman-teman akan membahas mengenai mikroekonomi dan juga makroekonomi. Sebelum mempelajari lebih dalam, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih mikroekonomi itu dan apa sih makroekonomi itu. Nah, mikroekonomi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani mikros yang berarti kecil. Nah, ini merupakan ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku individu, perilaku rumah tangga, perilaku perusahaan, perilaku sebuah negara, tentunya dalam mengambil keputusan terhadap apa yang mereka pilih, dan juga mempelajari interaksi di pasar-pasar tertentu yang hanya berfokus pada masing-masing bagian ekonomi. Nah, sedangkan makroekonomi berasal dari bahasa Yunani makros yang berarti besar. Hal ini bagian dari ekonomi yang mempelajari ekonomi secara keseluruhan, secara agregat, secara global, sehingga berfokus pada gambaran besar tersebut dan mengabaikan detail-detail kecil yang tentunya sudah dipelajari dalam mikroekonomi itu sendiri. Cakupan ekonomi mikro versus cakupan ekonomi makro. Berdasarkan namanya, ekonomi mikro memiliki cakupan ruang lingkup yang lebih sempit, di mana ruang lingkupnya mencakupi produsen dan konsumen. Produsen dan konsumen itu sendiri tergolong sebagai individual unit, contohnya seperti rumah tangga, masyarakat, dan organisasi atau perusahaan. Ekonomi mikro mengkaji mengenai perilaku penjual dan pembeli, termasuk interaksi keduanya dalam pasar faktor produksi. Singkatnya, meliputi beberapa hal berikut. Pertama, ada permintaan, penawaran, dan keseimbangan harga pasar. Yang kedua, elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Selanjutnya, ada teori perilaku konsumen, teori produksi, biaya produksi, penerimaan produsen, dan juga laba. Jauh berbeda dari ekonomi mikro, ekonomi makro cakupan ruang lingkupnya jauh lebih luas daripada ekonomi mikro, di mana cakupannya meliputi kenegaraan dan pemerintahan. Sehingga hal ini membawa ekonomi makro sebagai entire economy atau ekonomi secara keseluruhan. Contohnya seperti pemerintah, bank atau lembaga keuangan, dan pihak ekspor dan impor. Ekonomi makro mengkaji hal yang berkaitan dengan perekonomian negara secara keseluruhan seperti permasalahan pengangguran, inflasi, pertumbuhan ekonomi tidak stabil, masalah neraca dalam pembayaran, dan perdagangan. Selain itu juga ada pajak, ekspor atau import, GNP atau Gross National Product, dan juga GDP atau Gross Domestic Product. Perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro. Aspek pertama yaitu subjek. Subjek dari ekonomi mikro maupun ekonomi makro yaitu sama, yaitu subjeknya semua pelaku ekonomi. Kemudian yang kedua yaitu tingkatan analisa. Tingkatan analisa dari ekonomi mikro adalah hanya sebagian kecil kegiatan ekonomi. Sedangkan dari kegiatan ekonomi makro, keseluruhan kegiatan ekonomi termasuk dari kegiatan ekonomi makro. Yang ketiga dari segi pelaku. Pelaku ekonomi mikro hanya sebagian kecil saja atau individu-individu tertentu. Sedangkan ekonomi makro, seluruh sektor ekonomi ikut andil dalam kegiatan ini. Dari segi pasar, ekonomi mikro hanya barang dan jasa tertentu saja. Sedangkan ekonomi makro, gabungan dari banyak faktor, tidak hanya barang dan jasa saja, tapi dari segala faktor, termasuk dalam ekonomi makro. Dari segi harga, dari ekonomi mikro itu harganya bisa berubah-ubah, sedangkan dari ekonomi makro, harganya absolut atau tetap, tidak bisa berubah-ubah, karena sudah diatur. Kemudian dari penyesuaian pasar, kalau ekonomi mikro itu perubahan hanya pada harga saja, tetapi berbeda dengan ekonomi makro, karena perubahan bisa dalam bentuk kuantitas. Kasus ekonomi mikro dan makro sangatlah banyak. Salah satu contoh kasus ekonomi mikro adalah masalah pasar monopoli. Pasar monopoli akan menghasilkan dominasi pasar atas barang atau jasa tertentu yang diproduksi oleh suatu perusahaan. Praktik monopoli seringkali merugikan masyarakat dan konsumen, seperti
praktek pelarangan yang dilakukan oleh PT Tirta Investama atau dengan nama brand Aqua beserta dengan distributornya PT Balina Agung Perkasa terhadap pelaku usaha air minum lain yang menjual produknya. Karena hal itu, maka terhalang akses distribusi produk bagi masyarakat atau konsumen. Adapun masalah atau kasus ekonomi makro adalah tentang pengangguran. Masalah pengangguran merupakan salah satu permasalahan yang hampir dialami oleh setiap negara. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia, serta kurangnya keterampilan dan ilmu pengetahuan seseorang. Tingginya angka pengangguran akan berdampak buruk pada perekonomian. Di Indonesia sendiri, jumlah atau angka pengangguran sangatlah tinggi. Menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, pada tahun 2020 bulan Agustus, angka pengangguran di Indonesia meningkat sebanyak 2,67 juta jiwa. Oleh karena itu, masalah pengangguran ini menjadi PR besar bagi suatu negara. Bagaimana caranya untuk mengurangi angka pengangguran tersebut?